Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati, yang kita sayangi, segenap takmir Masjid Al-Arqam. Semoga Allah memudahkan beliau-beliau dalam jihadnya memakmurkan masjid ini. Kehadapan ayahanda, ibunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang hadir ataupun yang menyimak via YouTube dan yang lain. Bismillah, mari kita awali kajian kita Ahad pagi hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tasih anyes napa pun keringetan. Masya Allah. Alhamdulillah kula pun keringetan. Tadi diawali dengan Ahad pagi di Masjid Mafaga, selesai jam 5.40, langsung starter. Alhamdulillah sudah disiapkan suami, langsung dus sampai Al-Arqam bisa mulai. Saya mboten, saya nggih mati, mboten saya nggih mati. Nggih ngaos nggih mati, mboten nggih ngaos nggih mati. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Beliau bertemu dengan seseorang yang sudah berusia senja. Lalu beliau bertanya, wahai bapak, wahai ibu, berapa usianya? Kemudian yang ditanya ini menjawab, usiaku 60 tahun. Fudail bin Iyad lalu berkata, Masya Allah. Itu artinya bapak dan ibu sudah berjalan menuju pertemuan Allah selama 60 tahun. Dan kata beliau, sebentar lagi tujuan itu akan sampai. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan umur 40 tahun. Guru kami dulu berkata, nak, ketika besok umurmu sampai 40 tahun, itulah lonceng kematian pertama dibunyikan oleh Allah. Mulai tumbuh uban, gigi mulai poel. Ketika engkau bisa melampaui 40 tahun, engkau dihampiri usia 50 tahun, lonceng kematian berikutnya dibunyikan. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih mengenal Allah? Bukan seperti dalam perkataan tua-tua. Keladi ada si Mbah. Yang saya hormati Mbah Mut. Maaf Mbah. Sebab Mbah Mut lebih pinter dari yang duduk di depan ini Bu. Masya Allah. Kalau sudah melewati 50 tahun. Jangan sampai ada kalimat tua-tua. Keladi. Sudah tua makin wong enom gue mboten nate senam gue ageman sing ketak tua malah kados niku. Jangan tersinggung, di Wonosobo enggak ada. Adanya di benua Antartika. Ketika bisa melampaui usia 50 tahun, usia 60 tahun lonceng kematian dihidupkan kembali. Sudah semakin dekat dan seterusnya.
Maka ketika kita tadi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sesungguhnya hari ini kita diberikan penangguhan. Dijauhkan dulu dari kematian supaya bekal kematian kita bertambah. Maka ya Allah, semoga langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah ke tempat ini, kaki yang sama juga yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah gambar gua Ashabul Kahfi yang ada di negara Jordania. Apa yang ingin Mbak Eva sampaikan, Ibu? Tidak ada duduk pertemanan komunitas yang lebih baik kecuali duduk berteman berkumpul dalam rangka membela agamanya Allah, dan itulah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Dan apa yang kita bisa petik pelajarannya salah satunya, karena mereka berteman, membuat kelompok, duduk bersama, pergi melakukan perjalanan ke dalam gua, lalu berdoa kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Apa yang Allah berikan? Allahumma salli ala Muhammad. Ada seekor anjing yang itu binatang najis. Kalau dimakan hukumnya haram. Yang kalau kita ketemu nggak mau dekat-dekat. Tapi ternyata anjing ini dimuat kisahnya di dalam Al-Quran mendapatkan keberkahan karena berkahnya pertemanan Ashabul Kahfi. Maka tidak ada keberkahan selain duduk bersama seperti ini dalam agama Allah. Maka kalau masih ada majelis ilmu, insya Allah itu yang akan membawa keberkahan bagi kota kita tercinta Wonosobo Asri. Amin. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpami badhe tindak wonten Jakarta, mawi pesawat utawi mawi kereta. Wah, yang satu paspornya sudah siap, tiketnya sudah siap. Ketika lewat pengecekan itu gimana, Bu? Ya tenang, wong napa Bu? KTP, tiket, duit, Tapi kalau masuk bandara kok paspornya ketinggalan, duitnya ketinggalan. Rausnya pripun Bu? In English is treteban. Nah, maka duduk kita mencari ilmu itu supaya kelak ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Angger ahad pagi ngapain? Al-Arqam. Angger awan sedidik ngapain? KKS. Awan sedidik maneng? Kalih bojone jalan. Nek mboten ngaos, angger ahad pagi ngapa? Ngagem klambi ketat, teng riko kalih. Gitu. Awan sidik maneng ngapa? Janjian kali kancane makan-makan pertemuan. Sore sidik ngapa? Boten ajeng keliwatan nonton sinetron. Nah, ampun. Waladolin amin kados niku. Maka Masya Allah, semoga Allah mengizinkan kita untuk dikenali menjadi umat Muhammad yang salah satunya kelak akan diberi fasilitas VIP berupa syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di hadapan Ustaz Haifah ini orang tua-tua lebih banyak apa yang muda lebih banyak? Lebih banyak yang apa Bu? Mboten aja ngaku enom. Bapak-bapak lebih banyak yang muda atau lebih banyak yang udah kedengaran saya sepuh gitu. Berarti Masya Allah saya sedang banyak berbicara dengan orang tua. Makanya judul kajian hari ini adalah berdamai di usia senja. Nek coro sholat niku ibu pun tesih luhur, nopo asar, nopo pun maghrib, nopo pun meh isya. Pun meh isya Bu?
Nek Ustazah Eva ajeng luhur riyen mawon, Bu. Masyaallah. Ibu mpun meh napa? Masyaallah. Baik. Kita bicara umur di dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Lahir ditolong orang. Tidak pakai baju. Haus nangis, lapar nangis, ngelih nangis, kesumuan nangis, kedinginan nangis. Itulah bayi. Kuat nopo lemah. Lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian mereng, balik, tengkurap, merangkak, jalan. Jadilah remaja-remaja seperti pemuda-pemuda Muhammadiyah dan NA. Sedang nopo-nopo nih Bu. Sedang kuat-kuatnya. Tapi kekuatan ini tidak akan terus, kata Allah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah usia yang kuat, karena masih muda, Allah akan jadikan kita menjadi lemah kembali. Kata Al-Quran, wasyaiba. Bahkan ditambah dengan salah satu tanda, yaitu uban. Siapa yang belum ubanan angkat tangan? Berarti tesih kuat nopo mpun lemah. Masya Allah. Tapi tesih kuat ngeten-ngeten buatan Bu. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha. Jadi manusia itu hidupnya cuma 3. Lemah, kuat, lemah lagi. Nggak ada di sini yang lemah pertama. Ada beberapa yang sedang kuat-kuatnya. Saya kalau naik tangga belum gocelan besinya. Tapi kalau ibu-ibu naik tangga sudah nopo? Saya kalau turun tangga masih jeling-jeling-jeling. Ibu-ibu kalau turun tangga sudah nopo? Ayo kita buat kesepakatan. Bapak Ibu di ruangan ini masih kuat atau sudah kembali lemah? Baik. Surah Ar-Rum ayat 54. Kalau digambarkan lahir, nah niku kados niku. Berangkang, ngedek, melayu, sekolah, kuliah, nyambut gawe, bojo, duwe putu, tambah tuyuk, tambah tuyuk, tambah tuyuk, tambah tuyuk, sampai sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Allah. Satu lagi Al-Quran bicara tentang umur. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah yang menciptakanmu. Kemudian Allah wafatkan kamu. Ada yang wafat baru lahir. Ada yang wafat ketika usia muda. Ada yang wafat sedang gagah-gagahnya. Ada yang wafat sedang muda-mudanya. Wa minkum mayyaruddu ila ardalil umar. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah dalam kurung pikun. Masya Allah. Untuk apa? Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Ike sapang. Kula putune mbah. Putu sing endi. Salaman maning deke sapa. Mungkin awan ketemu maning deke likaila ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Sampai kita nggak tahu apa-apa jadi pikun. Innallaha alimun qadir. Allah juga bisa bikin yang seperti itu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Umurnya umat Muhammad terbatas. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu.
Jadi apa yang ingin Ustaz Eva sampaikan, Bu? Ayah bunda yang hadir di sini adalah orang yang karena sudah melampaui lolita. Apa itu lolita, Bu? Lolos 50 tahun. Juara. Yang bicara ini belum tentu lolos, tapi banyak yang di hadapan kami itu sudah lolita. Lolos 50. Kita lihat apa istimewanya orang kalau sudah sepuh. Masya Allah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, aku berharap tidak diwafatkan pada usia muda. Karena aku ingin, maaf salah ketik. Karena aku ingin tua untuk mengenal Robku sebelum berjumpa dengannya. Inilah kehebatan orang tua yang pertama. Ibu kalau usianya lebih sepuh berarti semakin mengenal Allah. Berarti orang tua punya pangkat. Bintang yang pertama adalah bintangnya. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Kami yang muda-muda belum kenal Allah. Saya baru tahap cari sekolah anak SMP. Kalau ibu sudah berhadapan dengan menantu, sudah mengkuliahkan, sudah punya cucu, boyot, sudah semakin mengenal Allah. Yang muda-muda seperti kami ini belum. Baru antar jemput sekolah, begitu Bu. Belum ada judul sinetron antara mertua dan menantu, belum ada Bu. Baru antar jemput sekolah, anaknya sulit mandi pagi-pagi, suruh, itu baru tahapan kami. Belum banyak mengenal Allah. Maka bintang pertama di pundak ayah bunda adalah orang yang paling mengenal. Kalau paling mengenal Allah itu kudune nek sing nom ngutung berarti sing sepuh. Mboten ngutung. Nek sing nom kurang sabar berarti sing sepuh sabaran. Nek sing enom egen semandan medit kudune sing luwih sepuh loma nyah kalih nyah wah kalih. Itu karena sudah lebih mengenal Allah. Kalau kami belum lancar baca Quran, mestinya yang sepuh lebih apa? Kalau kami belum paham agama, yang sepuh lebih paham agama. Kenapa? Ali bin Abi Thalib. Aku tidak ingin wafat di usia muda, why? Aku lebih ingin mengenal Allah dengan usia-usia yang diberikan Allah. Maka di dalam buku ini disebutkan masa tua itu hadiah terbesar dari Allah. Kenapa? Kita semua ditangguhkan dari Allah untuk menambah bekal persiapan kematian. Bertambah kuat taubat, bertambah kuat rasa syukur hingga hari pertemuan dengan alam barzah. Jadi orang yang paling dapat kortingan itu orang yang usianya sudah lanjut. Kenapa? Dia ditunda oleh Allah. Tambahi maning sangune. Ngaji maning nang Al-Arqam. Terus. Umroh, haji, bangun masjid, bantu sekolah. Supaya kita lebih banyak bekal kematiannya. Keistimewaan yang kedua. Nun sewu Ibu, kalau mau perjalanan, angger pun meh tekan remen nopo sedih. Loh, kasedela maning tekan ya. Nonton teng kados niku Bu. Adanya alhamdulillah 5 menit lagi sampai. Masya Allah. Pangkat yang kedua. Sesiapa yang sudah berusia senja sesuai dengan rentan yang diberikan Rasulullah berarti adalah orang yang akan paling cepat bertemu dengan Allah. Remen apa mboten Bu? Malah langsung sunyi niki masjide Bu. Remen apa mboten Bu? Nah, kapan-kapan kita bahas cara memandang kematian. Jadi ibu itu orang yang hampir sampai kepada tujuan. Cara tiang kuliah sekedap meleh napa? Wisuda. Cara orang ngapalin Quran sekedap meleh juz pinten? Napa mboten remen, Bu? Masya Allah. Sebentar lagi sampai. Kata Ali bin Abi Thalib, setiap nafas yang kita hembuskan adalah langkah kita menuju
Nah, saya kalau kayak gini bayangannya melahirkan urip raya lebar melahirkan ya Allah. Ngerora anak kayak cilik, nggo bojone nyong bojo. Nah, niku pun katon niku Bu. Sawane. Itu ucapannya orang yang enggak beriman. Maka yang diminta ya Allah, minta sehat, waras, selamat. Aku tidak ingin wafat di usia muda karena aku ingin mengenal Allah lebih lama. Itu bintang kedua. Bintang ketiga orang sepuh. Saat tua itulah doa menjadi sakti. Apa ada di dalam Al-Quran? Ada. Nabi Zakaria. Usianya sudah tua. Istrinya mandul. Ketika merawat Maryam belum punya anak. Ketika melihat Maryam didatangi makanan. Didatangkan makanan dari Allah. Kalau musim dingin Maryam punya buah musim panas. Kalau musim panas Maryam punya buah musim. Maka Nabi Zakaria, aku akan berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa itu diungkapkan ketika usia tua, Bu. Maka belum turun tangan Nabi Zakaria. Malaikat Jibril datang. Allah akan memberikan Zakaria seorang anak bernama sinten? Sing Yahya ngacong. Sing seliyane Yahya angkat tangan. Sing tidak angkat tangan. Yahya. Namanya saja dipaket dari Allah. Jadi doa orang tua niku napa Bu? Wah, sakti Bu. Cara Roma nggak perlu datang ke dukun keramat, datangi saja siapa? Orang tua. Lagi contohnya Nabi Ibrahim ketika belum dikaruniai putra bersama Sarah. Berdoa Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ketika datang utusannya malaikat yang akan menghancurkan umatnya Nabi Lut mampir dulu ke Nabi. Wabasyarnahu bighulamin alim. Ketika diberikan Nabi Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Sampai istrinya Nabi Ibrahim fasaqat wajhaha. Ditepuk-tepuk pipinya. Anda kan nyong panduwe anak ya. Nyong wes tua. Sampai gini-giniin di Quran itu di dalam surat Az-Zumar. Disebutkan tidak percaya. Ini bukti dari Al-Quran. Orang tua itu doanya sakti mandra. Nah. Mulane kaunten sing teka mengdokon niku jan wong bodoh eram, Bu. Kudune datang kepada siapa? Mas. Pokoknya simbah niku muka-muka deke uripe penak, usahane lancar, rezekine akeh, anake solih. Pun ampun liya-liyane sebab setiap kalimat yang keluar dari orang tua itu napa, Bu? Sakti mandra. Bintang ketiga orang yang paling sakti adalah orang minggir yang lain, Bu. Yang muda-muda hati-hati dengan orang tua. Kita sedang berhadapan dengan orang sakti. Bintang nomor berapa, Bu? Sekarang bintang nomor 4. Orang tua punya bintang yang luar biasa. Suatu hari ada kakak beradik masuk Islam. Yang satu jihad bersama Rasulullah syahid. Yang satu selamat kundur hidup 1 tahun lebih lama dari yang syahid. Pada suatu malam, seorang sahabat Nabi bermimpi bertemu dengan 2 orang yang meninggal ini. Mereka bertiga dengan orang yang mimpi ini dipanggil ke depan pintu surga. Malaikat penjaga surga berkata, wahai orang yang meninggal di rumah, masuk dulu sini ke surga. Maka sahabat Nabi ini gumun. Deneng kasing diceluk nandemen, sing sedo teng pundi. Padahal saudaranya meninggal di mana? Di medan jihad. Panggilan kedua yang meninggal di medan jihad silahkan masuk. Baru panggilan yang ketiga Tolha ini dipanggil. Ayo sekarang giliran kamu. Ketika beliau mendekat kepada pintu surga. Sang penjaga pintu surga berkata. Tapi nanti dulu. Kamu belum waktunya. Sana balik dulu. Maka beliau terbangun. Kemudian beliau heran dengan mimpinya. Beliau datang kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Aku bermimpi begini-begini. Kenapa yang dipanggil ke surga dulu orang yang meninggal di rumah. Sementara saudaranya meninggal di medan jihad. Kata Rasulullah. Apa deke gumun?
Gepal gumune. Ngertose kula sing mlebu swarga ndengen mesti yang meninggal di medan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dia hidup setahun lebih lama setelah yang syahid? 1 tahun lebih lama. Berapa dalam 1 tahun harinya? Berarti dia telah mendirikan 1825 sholat fardu dan 31.025 rakaat sholat wajib. Dia bertemu dengan Ramadan, dia bersedekah, dia ngaji di Al-Arqam, dia ngurusi Muhammadiyah, dia ngurusi Aisyah, dia ngurusi pengajian. Tahukah engkau wahai sahabatku, jarak pahala antara yang meninggal di medan jihad dengan orang yang meninggal 1 tahun selisihnya, pahalanya antara langit dan bumi. Berarti sing 60 tahun kali 60 tahun kaceke ganjarane pinten Bu? Pinten Bu? Sejauh jarak antara nek nggih ngaji. Nek mboten ya mboten. Ngaji wakil bae. Nah, ngurusi persyarikatan wakil bae. Niku. Itu jaraknya antara langit dan maka wajar kalau masuk surga duluan. Maka semakin sepuh ibu, pahalanya Masya Allah. Gak bisa disaingi sama kami-kami yang muda. Kalau usianya digunakan untuk ibadah. Itu bintang yang keberapa? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, bintang yang terakhir. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, tulangku sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Rambutku dipenuhi dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku enggak pernah kecewa kalau berdoa kepada. Jadi orang tua pangkat terakhirnya kalau disebutkan semua enggak cukup. Orang yang paling disayang Allah. Apa Bu? Orang yang paling disayang Allah. Itu bintang. Pun komplit 5 Bu. Nah nek bintang 7 dados nopo? Nah nek bintang 9. Masya Allah. Angkat tangan. Siapa yang pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Kapan? Loh yang kena niki perjanjian ya Bu. Nah, Bu. Kapan Bu? Pulau Rien apa Bapak Ibu Rien? Mas. Mari kita baca bersama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik. Dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhir. Masya. Nyuwun segala urusan diakhiri dengan anaknya ditinggalkan baik, tidak meninggalkan tanggungan, cucunya ditinggalkan dalam keadaan baik, perjuangan yang ia perjuangkan ditinggal dalam keadaan baik. Ini doa yang wajib kita hafalkan. Satu lagi. Bismillah kita baca bersama-sama. Allahumma
ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah Gusti, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungku. Kula mbiyen dereng ngertos agama, ujungnya tolong perbaiki ya Allah. Dan jadikan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku. Dulu aku beramal tidak sesuai dengan Quran Sunnah, maka di usia senja ini tolong perbaiki ya Allah. Dan jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku berjumpa denganmu. Mbok nek kula pas sedo ya Allah, biasane mboten nate ngaos, mbok sikil kula dilangkahke ngaos, njur sedo wonten kondisi sedang. Dinten sing purun sedo sakniki sedang ngaji loh ini Bu. Masyaallah. Tetap nyuwun panjang umur nggih. Wong setahun nembe sejauh napa? Kita itu kalau manasik haji di Gema Arafah itu Bu, meninggal di Madinah itu punya kemuliaan. Tapi mboten nonton jamaah haji Gema Arafah sinten sing ajeng sedo teng Mekah Madinah. Nyuwune kondur waras selamat. Masya Allah. Maka apa kata para ulama supaya kita mendapatkan husnul niki mboten satu karan. Janjane nek husnul khotimah ke nganggo ha apa nganggo ka karo wis salah nek nganggo ha tok kudune nganggo mboten mikir husnul khotimah bekale apa tapi malah tukaran gara-gara benceng karep aleng jenengan nulisnya salah Bu ngaten Bu. Mungkin nonton sing ngirim sing sedo wadon, ling ngirim Allahumma firlau. Jenengan salah Bu, mboten penting niku, sing penting niki. Apa yang kita perlukan supaya kita bisa menjemput kematian yang husnul khotimah. Masya Allah. Satu, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya hukuman di usia tua adalah akibat dosa di waktu muda. Deke urung tahu tua, nggih mancen kula dereng tahu tua, wong kula tesih enom, Bu. Maka ini kesadaran yang harus dibangun. Kalau ada apa-apa hari ini, kalau ada nikmat, selalu sambungkan itu nikmat dari Allah. Tapi kalau ada ujian, jangan ke Allah dulu. Betul itu dari Allah. Tapi begini kalau ada ujian. Ini akibat dosa-dosaku di usia muda. Kadangkala kata Imam Ibnul Jauzi, hukuman itu diakhirkan dan datang di akhir usia. Maka betapa berat dirasakan hukuman di usia tua akibat dari perbuatan dosa di masa Masya. Jadi ampun mah itu dengkul Bu. Niki Bapak Ibu cok nyeneni dengkul. Sekel kanggo melaku. Dengkulnya Ibu itu Bapak itu loh sudah nemenin Bapak Ibu 60 tahun kok tesih diseneni Bu. Kalau sekarang ada pegel biyen itae nik itae cara bahasa Inggrisnya. Kon ngaji malah mangkat. Nah niku. Duwite kon nggo amal malah nggih tumbas. Nah niku itae. Apa Bu? Jadi harus begini. Oh ya, pokoknya siki apa-apa yang terjadi pas saya usia tua itu akibat dulu saya salah ketika usia. Cobi presani fotone Ibu. Rambutnya apa Bu? Keriting-keriting. Roke imut banget Bu. Saya pernah beli bubur pagi-pagi. Bu, sudah berapa tahun jualan bubur di sini? Udah 12 tahun. Dulu saya lucu banget ketika jualan. Lah pripun sih Bu? Rambutnya keriting, roknya mini. Waktu itu
Orang yang berpenampilan seperti itu lagi apanya, Bu? Wes, lagi ngetren. Kalengane menurut Islam niku ngetren apa mboten? Lah angger seniki jengkule yang telah kita lakukan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah Allah menerima atau tidak. Dan jangan pula kamu merasa aman dari dosa-dosa. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita atau dalam hadis disebutkan. Banyak orang itu dibuat oleh Allah melakukan perkara-perkara yang buruk. Tapi di akhir kehidupannya Allah memberi petunjuk. Dia diberikan derajat kematian husnul. Tapi banyak orang yang berperilaku baik, nampaknya baik. Akhir hayatnya dia tidak istiqomah. Diganjar oleh Allah dengan kematian yang su'ul. Maka jangan pernah berbangga dengan amalan kita. Anggap, ya Allah nyong haji ini diterima pora ya. Nyong umroh ditambah pora ya. Aling sedekah ditambah pora ya. Aling ngaji ditambah pora ya. Aling ngurusi Aisyah Muhammadiyah ditambah pora ya. Maka kalau demikian kita akan selalu semangat beramal. Karena merasa belum punya apa-apa. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini sebelum yang ketiga. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat ujar-ujare amalem pun pol katai. Kalengane boten ditampi kalian Gusti ya Allah. Itu nomor 2. Nomor 3. Nek pun sepuh, kalau sudah senja, ini sudah 40 tahun, lonceng kematian sudah dibunyikan. Berarti termasuk di dalamnya. Ini gambar orang sedang apa Bapak Ibu? Kalau sudah senja, harus meminta maaf dan banyak memaafkan. Ketemu sinten mawon angger salaman. Nyong jaluk ngapura ya. Bukan seprana seprene aling serawung okeh. Itu. Plus mohon maaf ya. Plus memberi maaf. Anaknya dimaafkan. Tetangganya dimaafkan. Yang mendolimi dimaafkan. Yang ngelarani hati dimaafkan. Maka kelak di akhirat ada satu panggilan dari penyeru-penyerunya Allah. Ala liyuqima. Ayo dimohon berdiri. Orang-orang yang ditetapkan ajruhu indallah. Orang-orang yang telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Tahukah kita siapa yang berdiri waktu itu? Orang-orang yang senang meminta maaf dan memaafkan. Yang lain gak boleh berdiri. Jadi orang yang maaf memaafkan pahalanya langsung dari siapa? Maka kalau sudah senja, kalau kayak kita ini ketemu orang, pastikan. Ya Allah semoga sehat selalu, mohon maaf lahir batin nggih. Di ngapura ya, ya mohon maaf lahir batin. Cium pipi kanan, pipi kiri. Ada jamaah yang tanya, Ustazah, kenapa di pengajian Ustazah itu kalau cium pipi itu 3 kali? Kanan,
iri anan lagi. Napa onten dalile? Mboten. Ben tambah akrab mawon. Rasane nek ping kalih seniki ganjil napa nggih, Bu? Dadine ditambahin apa, Bu? Ping sekawan bareng. Ya bareng ping gangsal bareng. Napa? Nah, kesuwen. Maka kesempatan bertemu seperti ini tuh bersalaman, Bu. Karena inilah kesempatan kita minta maaf dari banyak orang. Mbok-mbokan. Wis tahu lenggah teng alarkom jajaran. Wong kok jajar ora takon. Bisu bukan. Padahal belum minta maaf. Saya tadi di Kelesman, Masya Allah. Ibu-ibu dari kiri. Cetek-cetek-cetek langsung belok. Astagfirullahaladzim. Nek boten kelingan ngaji. Bok melaku sing genaan ngeten. Berarti belum sempat minta. Nah, makanya bertemu itu. Assalamualaikum. Sedaya lepat nyuwun. Ngapunten. Upat disiram santan. Sedaya lepat nyuwun. Boten usah ngenteni hari. Ayo. Pokoknya kalau WA, kalau matur, mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Di ngapura, di ngapura, di ngapura. Selanjutnya, ridho terhadap, berarti kakinya linu harus nopo. Sekarang, Ibu kalau saya bilang kakinya linu harus apa? Bapak Ibu jawab, raditu billahi robba. Ngerti nggih, Bu? Nah, kakinya linu. Anaknya dereng mapan. Ini mboten kompak jawabnya. Mboten ridho apa prepat, Bu? Mripate pun mulai mboten patiya cetha. Telingane pun seradi mboten patiya cetha. Wis tua kepengen apa-apa urung kesemayan. Kalau pengen husnul khotimah, sekarang apapun yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan kita, rodi tubillahi rabbah. Anakku sing siji urung mapan, rodi tubillahi rabbah. Anakku sing siji begini, raditu billahi rabbah. Sekarang analogi orang ridho. Ibu punya putra 3. Yang pertama ditakoni. Ibu arep tindak, kamu kepengen apa nak? Yang pertama, bakso, martabak, somai, dimsum, es krim, permen. Dicatat sama ibunya. Kamu yang kedua nak, rangin, ketan, gedang goreng. Oke, dicatat. Yang ketiga ditanya, kamu yang ketiga minta apa nak? Kula nyuwun sing ibu ridho mawon lah. Nah. Sekarang dari 3 putra itu, yang paling menyentuh hati ibu yang mana? Kula nyuwun sing diridhoni ibu mawon. Rekane ora pantak tukokna papa. Njur malah ditumbasaken napa? Wong deke sing barep njaluk ciki deke tak tukokna, sing nomor 2 njaluk ketan deke ora njaluk pahan. Kenapa? Dia bilang apa tadi? Aku minta yang ibu ridho. Jadi kalau kita bilang Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, ya udah. Nanti Allah tuh kalau kita ridho tuh kayak gitu. Ya Allah. Sing nyuwun jajan ciki mana ngerti? Ketan rangen, iya. Begitu yang nomor 3. Minta apa? Aku mau yang diridhoi ibu aja. Hati ibu mana yang gak tersentuh kalau punya anak kayak gitu. Misalnya istri pertama. Pengen apa, Bu? Mobil. Nah, Bu. Istri kedua pengen apa? Nmax. Istri ketiga pengen apa, Bu? Yang papa ridho. Kono. Nyuwun napa? Sing ajeng disemayani riyen sing pundi? Mesti sing nomor 3. Ning ibu pengen keluarganya kayak Nabi Ibrahim toh. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Oh, mboten. Kalau kita ridho yang dimintai itu, Bu, ya Allah, kita nggak usah nyebut apa yang dikarepke, yang dimintai. Lah deke pengen apa? Itu keridhaan. Makanya dulu dari kecil kan raditu billahi robba wa bil Islam kan sedakep leng donga kalih bu gurune wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni
warzuqni. Yang paling rapi keluar duluan. Gitu dulu, Bu. Tapi kita tidak memaknai namanya keridhaan itu. Jadi ridho itu monggolah derek mawon apa yang ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, meh rampung. Sesungguhnya yang melukai akan terluka pada waktunya. Dan yang menghina akan terhina pada. Maka kalau pengen husnul khotimah, gak boleh lagi menzolimi orang. Gak boleh. Apalagi mengambil hak. Dalam satu perkataan, jangan ngambil hak orang lain. Walaupun hanya setugel kayu siwak. Jangan mendolimi orang lain. Perkara kecil, ayo sampah kita pilah yang kering dengan yang supaya tangan kita tidak berbuat zalim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Dibaca pada tahiyat pertama saat sholat sendirian, saat sholat sunnah. Ya Allah, sungguhnya kami ini banyak zalim. Orang zalim itu kayak gini. Orang melukai pada saatnya akan dilukai. Orang yang menghina suatu saat akan nopo. Dan dosa kezaliman tidak ditunda sampai akhirat. Tapi langsung dibayar kontan di dunia. Maka kalau sudah sepuh, jauhkan diri dari sifat menzalimi orang. Selanjutnya. Wah. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. Dan hendaklah kalian yang sudah berusia tua takut seandainya meninggalkan di belakang kalian dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah, imannya lemah, tauhidnya lemah, pendidikannya lemah, ilmunya lemah, agamanya lemah, ekonominya lemah. Khafu alaihim, takutlah akan hal itu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah, ayyuhal mu'minun, yang usianya sudah senja. Takutlah ketika meninggalkan anak-anak dalam keadaan. Niki paling medeni niki, Bu. Anak kita belum tahu cara mengkafani. Anak kita belum hafal doa sholat jenazah. Anak kita tidak tahu caranya memandikan jenazah. Lalu siapa yang akan memandikan dan mengkafani kita? Insya Allah. Maka tidak salah, nun sewu. Saya memetik lagu ini. Saya tidak takut karena ibu tauhidnya kuat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Ini loh, kalau ninggal anak nggak soleh, dongonya ming abeno apa Bu? Mong nyuwun dongo, wacan Quran najan sak kalimat. Kalengane putrane mboten saged maos Quran. Allah. Lamun ora dikirimi banjur bali rebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Masya Allah. Saya tidak takut membawakan lagu ini karena ibu tauhidnya kuat. Tahu kalau roh itu tidak bisa kembali. Tapi adalah benar kalau roh setiap saat menunggu doa anak-anak yang soleh. Apalagi bait selanjutnya, Bu. Kebacut temenan ger anak turunku kowe
ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih on. Masya. Saking durhakanya anaknya, Bu. Bapaknya gelo, tegelan deh tak tinggali umah, tak tinggali Tegal. Insya Allah. Ditinggali pensiunan. Tapi nggak pernah mendoakan, Bu. Auratnya dibuka. Ibu putranya nggak sholat biar. Cucunya pada pakai baju ketat dibiarkan. Podok nonton tontonan dibiarkan. Masya Allah. Kepacut temenan ger anak turunku. Kowe ora wirang. Podo mangan tinggalanku. Ya Allah. Ini anak-anak durhaka. Masya Allah. Gak bisa doain orang tua. Kenapa? Orang tuanya cuek. Gak pernah peduli anaknya bisa ngaji apa enggak. Ini Al-Arqam ini banyak yang sepuh-sepuh. Yang muda diajarin. Kowe nek arep ngaji, sing enom-enom, rono kae. Jangan sampai ibunya ngaji, orang tuanya ndak ngaji. Kebalik. Jangan sampai ibunya ngaji, anaknya mboten. Jangan sampai ibunya belajar baca Al-Quran, anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ibunya belajar bagaimana mengkafani jenazah, tapi anaknya membuka auratnya, memakai baju pateng pecedot, mboten. Ibu nanti yang menyesal. Sampai ibu, lamun aku bisa mulih ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ono. Mendingan ora tak tinggali apa-apa deh. Kene kaya ngono dongak nabe. Masya. Ditinggal warisan. Dibagi. Ditinggal pensiunan. Tapi anaknya nggak pernah baca Quran. Pura-pura mendoakan. Wong boten napal. Anaknya nggak pernah nempel kakinya di masjid. Anaknya mobilnya nggak pernah parkir di pengajian. Anaknya motornya nggak pernah parkir di masjid. Tapi aktif parkir di tempat-tempat yang lain yang tidak dicintai oleh Allah. Ampun giri-giri sedo. Nek dereng kagungan putra ingkang soleh. Akhir. Setelah ini slide-nya habis. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, kematian di pelupuk matamu. Jadi kalau sudah senja, fokus kita harus akhirat, bukan lagi nopo dunia. Nun saya uningi, Bu. Kenapa orang tua itu kalau gocel nopo-nopo niku pun nopo, Bu? Niki undeledeg. Nek Mbak Eva nyekelin nopo-nopo terus saya nopo? Ngeten, cek ngeten, Bu. Kenapa orang tua itu telinganya dibuat samar-samar? Penglihatannya dibuat samar. Kenapa, Bu? Supaya gegemi donyanya niku jangan seret-seret. Sudah mulai harus dilepas. Kenapa telinganya mulai nggak dengar? Allah mau kasih pelajaran. Jangan terlalu fokus mendengarkan dunia. Hai Pak. Terus tuku lemah. Masya Allah. Duitnya oke teman. Gak perlu denger-denger yang kayak gini. Harusnya iri. Ya Allah sudah sepuh bergandengan. Tadi sepanjang perjalanan saya melihat banyak pasangan yang akan berjalan menuju Masjid Al-Arqam. Lah niku sing diireni, Bu. Kenapa meripatnya mulai dikaburkan? Supaya kita kabur terhadap perkara-perkara dunia. Berpindah kepada perkara-perkara akhirat. Masya Allah. Itulah kewajiban ketika usia senda. Dan yang terakhir, Masya Allah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu
Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yang kedua ini penting sekali, Bu. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nomor 3. Dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan apa hubungannya dengan usia senja? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Duh Gusti, kula nyuwun, kula dados buah tutur. Kula dados cerita. Engkang sae tumrape sinten kagem orang-orang yang datang kemudian. Inilah PR kita. Ada satu buku yang paling takut kita baca. Padahal kita sendiri yang menulisnya. Itulah buku catatan apa, Bu? Maka sesungguhnya hari ini kita sedang menulis cerita hidup kita. Pertanyaan sederhananya begini. Nek aku mati, wong kelingan opo saka aku? Itu PR terberat kita. Orang ingat apanya kalau aku mati? Baiknya tidak diingat. Amalnya tidak diingat. Bertemannya tidak diingat. Ini orang apes. Makanya minta doa. Waja'alli lisana sidqin fil akhir. Jadikan aku ya Allah. Kalau aku mati nanti. Kisah hidupku jadi cerita bagi orang nopo. Orang banyak. Karena cerita yang kita tulis dalam hidup itu adalah cerita yang baik. Maka ketika meninggal orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Allah yarham. Semoga Allah merahmati guru-guru kita Mbah Zaid. Orangnya sudah tidak ada. Tapi masih sering menasehati di Purnama Siding. Gitu Bu. Saya kadang gini kalau pas yang disetel Mbah Zaid. Astagfirullahaladzim ya Allah. Orangnya sudah nggak ada. Tapi suaranya masih menasehati lewat nopo Bu. Lek saya itu paling pol pintere nek nirokaken suarane Mbah Zaid Bu. Masya Allah. Maka Ibunda mari. Perjuangan kita belum usai, masih harus mengarang buku yang indah. Supaya buku itu layak diceritakan oleh anak-anak kita. Supaya anak-anak yang lahir dari rahim kita bangga. Dalam artian tanda kutip tidak malu menyebut siapa ibu yang melahirkannya. Karena ibunya menulis kisah-kisah terbaik dalam hidupnya. Maka mohon maaf ngeloncok 10 menit dari pukul 7. Terakhir Ibu, saya doakan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk tindak haji dan umroh. Dan hari ini Muhammadiyah punya biro umroh. Itu jadi gantung di depan namanya apa? Ar-Rahmah. Nek ajeng tindak umroh pastikan menggunakan biro yang terpercaya, dibimbing dengan bimbingan yang sesuai dengan tuntunan Baginda Muhammad sallallahu. Sedaya Pak iklan nggih napa mboten iklan barang apik kedah di iklanaken. Ning nek wonten tuntunan dangdut sedaya Pak mboten ajeng napa? Mboten ajeng iklan. Masya Allah. Mohon maaf, tadi lagu tadi roh niku mboten telek nggih Bu. Sebab roh itu digenggam siapa? Gak bisa kemana-mana. Itu hanya kami sampaikan untuk kita bisa mengambil ibroh. Masya Allah. Kalau lagi diam sendiri, habis baca Quran, dikir, dengerin syair itu. Masya Allah. Luar biasa. Supaya kita bercita-cita menjadi keluarga yang bersama di dunia dan akhirat. Jazakumullah. Semoga Masjid Al-Arqam menjadi sebagaimana rumah Al-Arqam, Arqam bin Al-Arqam menjadi mercusuar dakwah di Wonosobo. Masya Allah, semoga semakin makmur, membawa manfaat. Masjid ini kelak menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua, mohon kesediaan dari Ustazah bahwa di Garung itu ada sekolah dalam rangka mempersiapkan keturunan kita insya Allah yang kuat. Izinkan kami sedikit ikut berbagi dan saya titipkan kepada Pak Aflas, insya Allah besok langsung diantar ke SD, mudah-mudahan bisa untuk pembelajaran terbaik di sana. Masya Allah. Mohon informasinya terkait keberadaan SD Asia di Garung, mungkin sementara masih satu-satunya, bersama dengan doa dari jamaah di sini, mudah-mudahan SD berkembang menjadi lebih baik, mempersiapkan keturunan kita yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi informasi Ibu, di Garung menika ada SD. Badan hukumnya berdiri atas Badan Hukum Muhammadiyah. Tapi pengelolaannya diserahkan kepada Aisyah. Jadi ada SD Aisyah, alhamdulillah sekarang sudah sampai kelas 6. Siapa yang membangun? Allah ada yang ngirim, ada yang sedekah emas 30 gram. Ada yang ngirim lagi sedekah emas 45 gram. Saya yang nampani, saya yang jual. Kalau kita mau berjuang di jalan Allah, Allah datangkan para Utsman bin Affan. Alhamdulillah berdiri tanpa tanggungan. SD-nya insya Allah tidak punya tanggungan. Dan sistem pembelajarannya dari pagi sampai jam 9 adalah ngaji. Setelah itu baru pelajaran umum. Dikepalai oleh cucunda dari Kiai Haji Mukhtaruddin Abbas, putra dari Pak Sotik. Dan beliau berkata, aku ingin berjuang dan memajukan pendidikan Muhammadiyah seperti yang dilakukan Bapak. Masya Allah. Maka jazakumullah Bude Fatim. Bude Fatim ini adalah kakak dari suami saya, Bu. Nah, ibu bapak mertua saya sudah tidak ada. Tapi saya yakin betul, insya Allah dengan saya duduk di sini mulang ngaji, bapak ibu mertua saya di sana senang. Begitu juga bapak saya yang sudah mendahului. Semoga ibu-ibu juga diberikan keturunan dzurriyyah putra engkang solih lan solihah. Saya akhiri untuk yang kedua kalinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.